Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Di tengah upaya membangun negara agar lebih maju dan sejahtera, kita juga memiliki lebih dari 1.200 kelompok masyarakat hukum adat yang telah hidup dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun jauh sebelum negara ini berdiri. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun, seringkali muncul pertanyaan, apakah kemajuan harus mengorbankan hak hidup dan keberadaan masyarakat adat? Disinilah peran konstitusi sebagai landasan utama yang mengatur keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak dasar warga negara. Di atas tanah ini, mereka membangun tempat tinggal, melaksanakan upacara adat, dan menjaga warisan budaya yang telah berlangsung ratusan tahun. Pengakuan terhadap masyarakat adat bukanlah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 Bit ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesituan-kesituan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa masyarakat adat boleh membuka lahan perkebunan di kawasan hutan, tanpa harus mendapat izin berusaha dari pemerintah pusat. MK menyatakan bahwa pembukaan lahan tanpa izin diperbolehkan selama tidak untuk tujuan komersial. Putusan ini merupakan hasil dikabulkannya sebagian uji materi terhadap UU Cipta Kerja karena pasal 17 ayat 2 huruf B dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK menegaskan bahwa larangan berkebun di kawasan hutan tanpa izin tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial. Dalam putusan nomor 95, MK menegaskan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak berorientasi komersial, sehingga larangan berkebun tanpa izin usaha tidak berlaku bagi mereka. Dengan demikian, hak masyarakat adat adalah hak konstitusional yang wajib dijunjung tinggi, bukan sekadar pemberian atau belas kasihan negara. Lalu mengapa konflik masih sering terjadi? Ada beberapa alasan utama. 1. Tumpang tindih wilayah. Seringkali izin usaha atau pembangunan diberikan pada lahan yang secara tradisional sudah dikuasai, Bapak itu batas perusahaan, kok bisa batas perusahaan seperti begitu tanpa kompromi dengan kita? Berarti kalian ambil seenaknya memberikan kami batas. Pemerintah seolah-olah menganggap kami tidak ada. Karena kami di sini tidak bisa apa-apa. Binatang sudah tidak ada. Kalau dulu, mama berburu sendiri. Yang dulunya kita bisa minum air di rawa ini sekarang kita tidak bisa minum. Jiwa masyarakat adat untuk melawan ketidakadilan pemerintah itu meronta. Konflik ini membawa dampak nyata bagi kedua belah pihak, bagi masyarakat adat, kehilangan tanah garapan, sumber air bersih, hutan penghasil hasil hutan, hingga terputusnya mata rantai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Bagi pembangunan, proyek sering terhambat, menimbulkan keresahan sosial, hingga menimbulkan citra buruk bagi investasi dan negara. Harga per hektar itu awalnya kita minta 5 juta keberatan, minta 3 juta keberatan, sampai minta 1 juta pun juga keberatan. Jadi dapatnya di 300.000 per hektar. Hutan, air, tanah dan sebagainya itu hampir hilang. Baru sungai lagi dibikin bendungan. Itu akses kami sungai. Gunung kemarin yang gunung tinggi-tinggi sekarang hilang. Sawah pun hilang. Total luas wilayah deliniasi IKN mencapai 254.104 hektar, meliputi 2 kabupaten yakni Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Ketua Walhi Kaltim Fatur Rozikin Fen mengatakan ada tumpang tindih perizinan di dalam wilayah deliniasi IKN tersebut, khususnya terkait usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Fatur mengatakan pembangunan IKN tidak berada di lahan hutan kosong, sehingga sejumlah desa bakal terdampak dalam pembangunan mega proyek tersebut. Dirinya juga mengungkapkan 3 aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di wilayah deliniasi IKN tersebut, diantaranya Bank Tanah, KIPP, dan PT ICKU.
Berdasarkan data dari Walhi Kaltim, Bank Tanah telah merampas lahan eks hak guna usaha dan lahan masyarakat pada 2022 lalu untuk pembangunan Bandara VVIP IKN. Selain itu, PT ITCKU sejak 2017 juga Kasus-kasus ini membuktikan bahwa jika aturan konstitusi tidak diterapkan dengan baik, maka pembangunan justru menjadi sumber ketidakadilan. Menggusur lahan dan rumah warga di wilayah IKN. Adapun kelurahan dan desa yang terdampak dalam perampasan hak lingkungan hidup di wilayah Deli. Konstitusi tidak melarang pembangunan, namun menuntut pembangunan yang berkeadilan. Solusi yang dapat diterapkan antara lain prinsip PBDDI, persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Masyarakat adat harus diberi informasi lengkap dan memberikan persetujuan secara sukarela sebelum proyek dimulai. Penyelesaian melalui musyawarah, mengutamakan jalan damai dan mediasi daripada penyelesaian yang bersifat paksaan. Percepatan pengakuan wilayah adat mempercepat proses penetapan hukum agar batas wilayah jelas dan tidak lagi tumpang tindih. Keadilan berbagi manfaat. Jika proyek tetap berjalan, masyarakat adat harus mendapatkan kompensasi dan manfaat yang adil sesuai kesepakatan. Konflik antara pembangunan dan hak masyarakat adat adalah ujian bagi pelaksanaan nilai-nilai konstitusi. Kemajuan sebuah bangsa tidak boleh diukur hanya dari besarnya infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari seberapa baik negara melindungi hak seluruh warganya. Pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Hanya dengan menjaga keseimbangan ini, cita-cita negara yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik antara proyek pembangunan strategis dan hak masyarakat adat muncul karena ketimpangan tujuan. Kemajuan ekonomi sering diutamakan di atas pengakuan hak ulayat, kearifan lokal, dan keberlangsungan hidup komunitas adat. Penggusuran tanpa persetujuan layak dan ganti rugi adil bukan hanya merampas lahan, melainkan menghapus identitas, sumber kehidupan, dan warisan budaya yang dijaga turun-temurun.